dari kelompok 4, kami akan menampilkan cuplikan video dari tugas mata kuliah ilmu usaha tani. Dan komoditi yang kami pilih yaitu melon yang dibudidayakan secara hidroponik. Living with something that I couldn't see. Get out my head. Milkshake brings all the boys to the farm, and they're like, it's better than yours. Damn right. Hi guys. Nah, jadi di sini kami jalan bareng menaiki sepeda motor berbarengan, tapi yang dua lagi menyusul untuk mewawancarai petani melon yang kami tuju. Kita sudah sampai ke tempatnya, mau mewawancarai petani melon yang ada di Jalan Helvetinya. Nah, kami sudah sampai di tempatnya. Sebelum masuk ke kebunnya, kami disarankan untuk membuka alas kaki agar tetap higienis dan tidak membawa penyakit dari luar. Dan sebelum masuk juga, kami harus mencuci tangan dan mencuci kaki kami agar steril dan terhindar dari kuman-kuman yang akan mengganggu pertumbuhan melonnya. Dan di sini, alat atau wadah untuk mencuci kakinya sebelum masuk ke lahan melonnya. Nah, sebelum masuk ke wawancaranya, kami mau menunjukkan apa aja sih yang ada di dalam lahan hidroponik melon ini. Ini adalah polybag bibit melon yang berusia 2 mingguan. Dan di sini untuk penyiramannya udah otomatis dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Cara kerjanya langsung ditusukkan ke dalam tanah atau polybag yang berisi tanaman melon. Nah, di sini melonnya sudah hampir untuk dipanen, hanya tinggal beberapa minggu lagi karena melonnya masih berwarna hijau dan belum cukup untuk dipanen. Biasanya umur melon hidroponik yang dipanen sekitar 2-3 bulan, tergantung kondisi cuaca. Kalian lihat kan ada kipas besar di situ. Itu fungsinya untuk menjaga kelembapan melon agar tidak kepanasan atau hiperhidrosis. Ini nih, melon yang sudah bisa dipanen. Warnanya kuning kemasan, sangat menggiurkan guys. Itu tali yang berwarna kuning untuk mengaitkan tanamannya ke atas agar pertumbuhannya teratur dan tidak beraur-auran. Apa aja sih keunggulan melon hidroponik? Pertumbuhan lebih cepat dan hasil lebih bersih. Tidak tergantung tanah bisa ditanam di lahan sempit. Atap rumah, nutrisi dan air lebih efisien. Risiko penyakit tanah lebih rendah. Rasa buah bisa lebih manis karena nutrisi terkontrol. Apa aja sih kelemahan melon hidroponik? 1. Biaya awal tinggi. Sistem hidroponik memerlukan investasi awal untuk AL, OTT, dan bahan seperti pipa atau sistem irigasi tetes, pompa air dan timer, tangki nutrisi, media tanam rakul, kokopet, dan lain-lain, SI dan pH meter. Biaya ini jauh lebih tinggi dibanding menanam secara konvensional di tanah. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri di sini, ada bak penampungan untuk penyimpanan air dan bisa menjadi wadah untuk memberikan vitamin atau obat untuk tanaman hidroponik melonnya. Ini bisa diatur dengan kebutuhan yang tanaman butuhkan. Lalu, pengetahuan teknis. Kamu harus paham cara mengatur nutrisi dan IC agar tanaman tidak kekurangan atau kelebihan unsur hara. Kesalahan kecil dalam konsentrasi nutrisi bisa menyebabkan tanaman stres, layu, atau gagal berbuah. Lalu, ketergantungan pada listrik. Sistem hidroponik biasanya memakai pompa listrik untuk mengalirkan nutrisi. Kalau listrik mati lama dan pompa berhenti, akar bisa kekeringan dan tanaman cepat layu. I'm a rich man. I'm a rich man. Kita sedikit spill wawancaranya terhadap
petaninya, tapi tidak bisa full karena durasi. Biasanya ada 3 jenis. Ada yang ini, kalau yang kayak gini namanya vertigasi tetes. Terus ada namanya DRFT. DRFT itu kita tergantung kemiringan, jadi kita bisa setel airnya. Itu dari perawatan air segala macam. Tapi komoditas yang dibudidayakan itu cuma melon. Iya, cuma melon. Jenis bibit yang digunakan itu bibit lokal. Eh, Varietas. Varietasnya Kirin F1. Aku kurang tahu ya itu lokal atau, soalnya itu nggak ada dijual di Indonesia. Itu seharusnya impor, terus mereka packaging sendiri. Ditunjuk dari Iya, dari luar. Kirin F1. Kirin. Kirin ekor. Iya. Sumber bibitnya itu dibeli dari toko dan warna konsumsi itu disediakan di Jadi dari itu. harga Harganya satu bibit itu 500 sih. 1 juta. satu bibit tuh 1 juta rupiah. satu. Satu bungkus. Kan isinya 500. Kan isinya 500. Berarti satu biji itu harganya 2000-an. 2000 lihat dua aja maksudnya kan belum darah kalau 2000 satu juta. Di jarak tanam yang digunakan Jarak tanam antar polybag itu 50 cm. Jarak antar jalan, antar kita bilangnya di sini gawang. Jarak antar gawangnya 1 meter. Kami disuruh panen sendiri melonnya untuk kami makan bersama. Sodapnyu. pegang nggak pak? Di sini kami disuruh cobain melon yang sudah matang gratis. Lagi baik banget petaninya. Nggak kelihatan lah kau nutupin. Nah, Guys, hari ini kita mau motong melon. lembu. Kasih tunjuk abangnya. Ini bang, ini. Nah, ini bang Calvin guys. Ayo. 1, 2, 3. Ih, pendek kali kok. Nah, Oke. ininya? Apa? Kan dia ngikut dari sini. Potong juga nih. Ih, bukan teh. Oke. Nanti kan dari sini sakit perut pula kan gara-gara ada pesisida. Nggak apa-apa bang, soalnya pulang-pulang dapat. Ini kan di saat aja kan. Bang? Depannya ada tanaman lain nggak selain ini? Tanaman lain nggak ada sih. Melon doang gitu. Depannya mau tambah merah. Ini bang segitu. Kenapa dibilangnya ini enggak bang? Nanti saya nggak mau lagi. Kenapa? Enggak, banyakin aja bang. Potong-potongin. Mana tahu kalian separuhnya mau dibawa Bukan pulang. bang. Ada sih. Oke, semangat ya. Makan di sini. Jadi makan sapi. Kau makan Pi? Ini kayak labu nggak sih? Kok labu? Iya. Marisnya labu. Hah? 1, 2, 3. Hai, kami dari kelompok 4. Jadi, kami telah selesai melakukan wawancara ke matkul ilmu usaha tani, yaitu komoditi yang kami wawancarai, yaitu melon. Kelompok 4 pasti A. Pasti dapat A. Bye-bye. Tahu gini. Kelompok 4 sukses. Kelompok 4.